Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, di mana kita lihat sisa satu minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, Minggu 25 Desember 2022. Dan buat teman-teman kami Warlot di mana-mana tempat, mari kita sama-sama beribadah dan siapkan posti anggur untuk perjamuan kudus. Dan khusus buat teman-teman kami yang berada di Jayapura, di Gereja Kristen Judaisme, kami mengucapkan selamat Hari Raya Hanukkah tepat pada hari ini 18 Desember 2022 yang akan berlangsung sampai tanggal 26 Desember 2022. Mari kita buka ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tinggal seminggu lagi kami akan merayakan hari kelahiran-Mu 2022 tahun lalu di kota Bethlehem di tanah Yudea Israel. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan hadirlah Tuhan Yesus baik di House of Warlot di Sentul City maupun di rumah tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot pada pagi menjelang siang hari ini. Jadilah ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di depan kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji di hadapan-Nya. Sembah dan puji penuhi takhta-Nya. Sembah dan puji penuhi takhta-Nya. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Nya. Sembah dan puji penuhi takhta-Nya. Sembah dan puji penuhi takhta-Nya.
Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah Sang Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami, Ditinggikan. ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah Sang Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita memuji Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala raja, dan sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang sangat-sangat berharga di pagi menjelang siang hari ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Pimpinlah hamba-Mu ini, ya Allah Roh Kudus, mulut perkataan hamba-Mu, supaya apa yang hamba akan sampaikan sebentar seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Jadikanlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Israel sekarang, di kota Yerusalem pada hari ini sedang terjadi kemeriahan karena bangsa Israel merayakan Hari Raya Hanukah. Apa itu Hari Raya Hanukah? Hari Raya Penyucian Bait Allah. Kronologisnya ialah pada waktu kejadiannya sebelum Tuhan Yesus lahir ya, sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu kerajaan Suriah dipimpin oleh seorang raja yang kejam ya, yang bernama Raja Antiochus IV Epiphanes. Dia menyerang kerajaan Yudea, kerajaan Yehuda, yaitu Yerusalem dan sekitarnya, dan dia membunuh banyak orang Israel ya. Dan kemudian panglimanya dari Raja Antiochus Epiphanes ini, Raja Suria ini, masuk ke dalam bait Allah dan mereka membakar persembahan kepada dewa-dewa orang Suriah, yaitu dewa-dewa Yunani ya, seperti kepada dewa Zeus, dewa Apollo, Dewi Diana dan lain-lain. Dan mereka lakukan itu di bait Allahnya orang Yahudi di Yerusalem, sehingga terjadilah pencemaran bait Allah karena orang-orang Suria ini mempersembahkan daging babi di atas mezbah di bait Allah. Dengan demikian menimbulkan kemarahan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi semua marah dan mereka berontak kepada penjajah kerajaan Suria, yaitu rajanya Antiochus keempat Epiphanes. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang anak imam, 4 orang sebenarnya, tapi yang terkenal satu yaitu Yudas Makabe. Makanya Yudas Makabe dalam pemberontakannya itu ada ditulis ceritanya di kitab kitab-kitab dari teman-teman kita di Katolik, apokrif namanya, kitab apokrif, yaitu kitab Makabe. Ya, ada Makabe 1, Makabe 2, itu tentang peristiwa pemberontakan orang Yahudi melawan Suriah. Dan ternyata orang Yahudi menang. Orang Israel menang, dan Yudas Makabe dengan imam-imam Yahudi mensucikan kembali bait Allah yang sudah dicemari dengan daging-daging babi ya. Nah, penyucian ini diperingati tiap tahun sampai hari ini oleh orang Yahudi
yang disebut Hari Raya Hanukkah, yaitu hari raya penyucian Bait Allah kembali yang tadi sudah dicemarkan. Dan itu dilaksanakan kalau tahun 2022 mulai hari ini, hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Perayaannya selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena tiap-tiap hari, tiap malam ya, dinyalakan lilin-lilin di menorah ya. Di menorah ada 8 lilin, satu di tengah, kemudian 4 di sebelahnya. Itu tiap malam setelah maghrib dipasang ya, dipasang tiap hari. Dan sebenarnya minyak, kalau kronologisnya, minyak yang disediakan untuk pelita di menorah ini habis, tidak cukup 1 hari. Tetapi Tuhan memberi keajaiban sehingga sampai 8 malam berturut-turut dipasang itu menorah di Bait Allah tetap menyala. Minyaknya tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas minyak zaitun yang membakar menorah itu adalah dari Tuhan. Sebab kalau secara perhitungan cuma 1 malam. Tapi mereka kehabisan minyak, Tuhan membuat keajaiban. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah Hari Raya Hanukkah. Dia punya historis ya. Dan ini berkaitan dengan perayaan Natal, di mana di perayaan Natal kita juga memasang pohon terang. Ya, Hari Raya Hanukkah itu sebenarnya hari pencahayaan, hari terang ya, dengan sinar-sinar lampu-lampu. Jadi kalau kita ke Israel hari ini di Yerusalem, di kota-kota Israel itu semarak dengan lampu yang berwarna-warni ya. Nah, kalau di Gorontalo ada juga, tapi itu menjelang Lebaran, yaitu Tumbilo Tohe atau malam pasang lampu. Ya, namanya mirip ya, tapi beda, tujuannya beda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah sekedar perayaan Hanukkah. Kita kembali ke firman ini, apa hubungannya ya? Hubungannya gini. Kalau kita lihat Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, itu ada hubungannya dari kitab Yesaya pasal 7 sampai pasal 12 ya. Tapi kita hanya baca di Yesaya pasal 9. Intinya Yesaya pasal 9 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan penolong Israel, juru selamat Israel yang disebut Mesias ya. Yaitu kalau pembacaan kita tadi di ayat 5, seorang putra telah lahir dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah gelar-gelarnya Tuhan Yesus. Dan ini waktu malaikat Gabriel datang bertemu dengan Maria di Bethlehem, dikatakan bahwa hari ini akan lahir padamu Maria seorang putra yang disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau latar belakang historisnya Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, saya cerita secara singkat saja. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi 2 ya. 10 suku di sebelah utara yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya kota Samaria. Dan di sebelah selatan disebut kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku ya, suku Benyamin dengan suku Yehuda saja. Sedangkan di sebelah utara disebut kerajaan Israel. Sebelah selatan 2 suku kerajaan Yehuda. Dan pada waktu kitab Nabi Yesaya ditulis ini, pada waktu itu Raja Israel yang nama Pekah bin Remalia, jadi artinya Pekah anak Remalia, sedang bersekutu, sedang bergabung dengan Raja Aram yang bernama Rezin, bukan Rezim ya, Rezin. Raja Aram ini kalau sekarang di Syria.
Ini bergabung dengan kerajaan Israel 10 suku. Mereka mau menyerang kerajaan Yehuda. Jadi 10 suku ini kan saudaranya kerajaan Yehuda ya. Dia bersatu dengan Suria mau menyerang kerajaan Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Jadi perhatikan ya, kerajaan Israel Utara rajanya disebut Pekah anak Remalia atau Pekah bin Remalia. Kerajaan Yehuda di selatan dipimpin oleh Raja Ahaz, anak dari Raja Yotam, ya, bukan Yoram ya, Yotam. Kemudian nanti Raja Ahaz ini punya anak yang terkenal namanya Raja Hizkia. Nah, pada waktu Raja Ahaz memerintah ini, Raja Israel yang namanya Raja Pekah Remalia ini bergabung dengan Raja Resin dari Suria mau menyerang. Tapi pertama mula-mula mereka mengajak Raja Ahaz, Raja Yehuda untuk bergabung. Jadi 3 kerajaannya untuk melawan siapa? Raja Asyur. Asyur itu di mana sekarang? Di Irak, Baghdad ya. Karena ibu kota Asyur pada waktu itu Niniwe ya, terkenal ini Niniwe ya di cerita Yunus. Jadi kerajaan Asyur pada waktu itu dipimpin oleh Pileser Tiglat ya. Itu raja yang sangat berkuasa waktu itu dan dia mau memperluas kerajaannya. Jadi dia serang sampai ke Israel ya. Jadi Raja Asyur ini yang ibu kotanya Niniwe ya, bernama Raja Tiglat Pileser. Dia menyerang ke Israel, itu sebabnya Raja Pekah dengan Raja Resin mengajar Raja Ahaz kerajaan Yehuda untuk bergabung melawan Raja Tiglat ini. Tapi Raja Ahaz, Raja Yehuda ini tidak mau, ya, tidak mau bergabung. Malah waktu ketika kerajaannya mau diserang oleh Raja Resin dan Raja Pekah, Raja Suriah dengan Raja Israel, si Raja Ahaz kerajaan Yehuda ini minta tolong sama siapa? Bukan minta tolong sama Tuhan waktu sudah terkepung ya. Dia minta tolong sama Raja Asyur, yaitu Raja Tiglat Pileser. Dengan cara apa? Dia membujuk Raja Asyur ini, Tiglat Pileser ini, dengan barang-barang suci dari Bait Allah. Itu dia ambilkan, itu dari emas mahal ya. Banyak barang-barang suci di Bait Allah itu dia sogok kepada Raja Asyur. Asyur sekarang ada di Irak ya, negara Irak. Ini bodoh ya, tindakan yang bodoh. Padahal sebelum dia minta tolong sama Raja Asyur, kenapa dia minta tolong sama Raja Asyur, yaitu Tiglat Pileser? Karena pada waktu itu Raja Tiglat Pileser negara adidaya lah, negara yang sangat kuat dan berkuasa ya. Tidak ada bangsa lain bisa mengalahkan kerajaan Asyur pada waktu itu ya. Jadi waktu Yehuda mau diserang, dia minta tolong sama Raja Asyur ini. Dan dia janji lagi akan setiap kali memberikan upeti. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya betul, Raja Asyur mengirim pasukannya, tetapi malah dia menekan juga Raja Yehuda. Jadi di sini kita belajar kebodohan Raja Ahaz ya. Seharusnya dia adalah keturunan Raja Daud ya. Jadi kerajaan di Yehuda 2 suku itu adalah keturunan dari Raja Daud semuanya. Ya, Raja Daud waktu itu sudah meninggal ya. Harusnya dia sebagai keturunan Raja Daud, dia meminta tolong kepada Allah, Tuhan Allah. Tetapi malah dia minta tolong sama Raja Asyur. Bapak Ibu Saudara-saudari perlu tahu, pada waktu itu Tuhan yang sudah sakit hati karena tindakan dari Raja Ahaz kerajaan Yehuda ini, dia menyuruh Nabi Yesaya, aku akan membantu kerajaan Yehuda. Karena apa? Karena aku ingat Raja Daud. Jadi Tuhan karena mengingat Raja Daud, kakek dari Raja Ahaz,
Tuhan mau menolong. Sekalipun Raja Ahaz sudah berkhianat sama Tuhan ya. Dia sudah menyembah dewa-dewa lain. Dan dia meminta tolong sama Raja Asyur. Ini tentu Tuhan sakit hati sekali ya. Tetapi Tuhan yang maha pengasih. Di sini kita lihat Tuhan betul-betul maha pengasih dan penyayang. Dia suruh Nabi Yesaya pergi ke Raja Ahaz. Aku akan menolong. Asal batalkan permintaan pertolonganmu kepada Raja Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Raja Ahaz, lihat ini raja-raja Yahudi ya. Dia bilang oke lah, tapi sebenarnya dia setengah hati ya. Karena Nabi Yesaya sudah datang. Oke lah, saya mau minta tolong sama Tuhan. Jadi saya bisa batalkan sama Raja Asyur, tapi saya mau minta tanda. Tapi sebenarnya dia setengah hati ya. Tuhan tahu dia setengah hati mau minta tolong sama Tuhan. Ini karena Nabi Yesaya diutus Tuhan ketemu Raja Ahaz. Terus karena dia minta tanda, jadi kayak Gideon dulu ya. Tuhan kasih tanda. Tandanya itu yaitu nanti ada seorang anak gadis akan melahirkan seorang putra. Itu yang tadi ayat 5. Dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa hubungannya dengan Raja Ahaz? Karena nubuat Nabi Yesaya ini akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Itu ratusan tahun kemudian ya. Tetapi itu waktu jauh. Jadi nubuat ada waktu dekat, ada waktu jauh. Waktu jauhnya dalam waktu yang lama itu adalah janji Tuhan akan mengirim Mesias, juru selamat, ya. Bukan cuma buat Israel, tapi buat semua bangsa-bangsa, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang lahir di Bethlehem. Tapi di dalam waktu dekat, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Ahaz sendiri. Raja Ahaz siapa? Raja Hizkia. Jadi setelah Raja Hizkia lahir, Raja Hizkia lah yang dipakai Tuhan untuk menolong. Sehingga Raja Aram, yaitu Raja Rezin dan Raja Israel, Raja Pekah, dihancurkan oleh tentaranya Hizkia. Tetapi Hizkia tidak berperang. Yang berperang siapa? Malaikat-malaikat Tuhan. Ya, dahsyat ya. Jadi biar tidak kuat kita sebagai umat percayalah Tuhan Yesus akan menolong kita dengan caranya yang ajaib, ya. Itu pertama, dalam waktu dekat Tuhan nubuatnya terjadi, yaitu Raja Ahaz sendiri yang minta tanda melahirkan seorang anak yang bernama Raja Hizkia. Dan melalui Raja Hizkia inilah dia bisa mengalahkan Raja Asyur. Jadi waktu Raja Asyur menyerang Yerusalem lagi, Tuhan yang menolong. Bahkan Raja Asyur yang bernama Tiglat-Pileser itu dibunuh oleh siapa? Anak kandungnya sendiri. Wah, luar biasa pembalasan Tuhan ya. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam masalah apapun, masalah yang menyesakkan kita, seperti tidak ada jalan keluar, seperti Raja Ahaz, ingatlah, janji Tuhan dia akan mengirim seorang penolong, yaitu penasihat ajaib. Kenapa dia disebut penasihat ajaib? Karena semua jalan keluar Tuhan bisa nasihatkan. Cuma sayang Raja Ahaz tidak mau dengar, ya. Raja Hizkia anaknya yang mau dengar. Maka Raja Hizkia ditolong. Kemudian yang kedua, Allah yang perkasa. Gelarnya Tuhan Yesus ya. Allah yang perkasa itu buktinya Raja Hizkia tidak usah berperang. Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya mengalahkan Raja Rezin dari Aram, Suriah, dan Raja Pekah dari Israel. Dua kerajaan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Dan terakhir Tuhan mengalahkan Raja Asyur yang sangat kuat, yaitu Tiglat-Pileser, dengan memakai anaknya sendiri membunuh. Luar biasa ya. Dan memang di zaman Raja Hizkia ini kerajaan Yehuda menjadi maju. Dan kita lihat lagi jangka panjangnya nubuatnya, bahwa sekian ratus tahun kemudian penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai lahir di Bethlehem.
Dan dia adalah raja keturunan Daud. Dia adalah raja atas segala raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Demikianlah perenungan firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Nanti Oma Palar yang akan melengkapi. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat siang, selamat jumpa lagi Bapak Ibu saudara-saudari tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada tanggal 18 Desember 2022. Kita bersyukur kita sudah tiba di akhir dari tahun ini. Kita boleh menyambut Natal dan kita merayakan bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini kita masuk pada bagaimana rencana kelahiran, nubuat kelahiran dari Tuhan Yesus. Ya. Tadinya minggu lalu kita ke Wahyu, tapi karena ini Natal, kita bercerita, kita merenungkan bagaimana rencana Tuhan, nubuat dari para nabi, yang dari Tuhan sendiri, bagaimana kedatangan Tuhan. Tadi Opa sudah memberikan sedikit penjelasan dari Yesaya 9 ya. Bagaimana nubuat daripada Nabi Yesaya menubuatkan bahwa kelahiran juru selamat sebagai penasehat dan seterusnya ya, yang ajaib, berkuasa. Saya tidak mengulang lagi. Tapi di sini saya melihat bahwa hanya menjelaskan, hanya merenungkan begitu besar kasih Tuhan pada umatnya. Begitu besar rencana Tuhan pada umatnya, yang dia akan turun ke dunia demi umatnya, dia akan datang sendiri. Bagaimana rencana Tuhan Yesus untuk membentuk suatu kerajaan, yaitu kita tidak usah kupas lagi lebih jauh, bahwa yang dia mau rindu bentuk adalah kerajaan adalah bangsa Israel. Dalam perjalanan membentuk bangsa Israel sampai pada akhirnya kedatangan, pada titik kedatangannya rencana itu, begitu banyak pertentangan ya. Kita lihat, kita baca di Perjanjian Lama bagaimana bangsa ini dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Begitu banyak tanda ajaib, hal-hal yang manusia buat, walaupun itu sangat menyakitkan hati Tuhan, hati Bapa, tetapi dia tetap pada rencananya. Itulah sifat Tuhan dalam hal ini, Bapa kita, setia dengan kasih-Nya, maha kasih, maha pengasih, maha penyayang bagi umatnya, bagi rencananya membentuk suatu bangsa Israel ya. Yang tadinya yang kita baca, bangsa Israel saja sudah terbelah dua, menjadi dua bangsa ya. Yang tadi Opa katakan, saya tidak ulang lagi. Saya coba bawa ke yang lalu kita sudah berbicara mengenai kitab Wahyu. Bagaimana kitab Wahyu yang Tuhan sudah pada akhir dunia ini begitu kasih-Nya, dia membuka semua sejarah rencana buatnya pada akhir dunia. Dia mau ikutkan ciptaannya ada di dalam rencana itu. Nah, sebelum itu terjadi, ini dia membentuk ya satu bangsanya, tangannya sendiri. Tapi begitu bangsanya sendiri, manusia ciptaannya sangat menyukai hatinya, tetapi kasih-Nya tidak pernah hilang. Sampai dia menubuatkan dia melalui nabinya bahwa dia akan datang, dia akan lahir, dia akan memberikan kebahagiaan. Apa yang dibuat oleh bangsanya yang dia bentuk begitu menyakitkan hatinya, tetapi nubuat itu dia akan datang menyelamatkan. Apa yang Opa katakan tadi saya tidak ulang.
Mari kita renungkan bagaimana kasih Tuhan. Tapi begitu besar kasih Tuhan, tapi banyak manusia khusus ciptaannya tidak melihat ini dengan mata hati rohani. Ya, banyak menyakiti hati Tuhan. Apalagi sudah katakan Tuhan itu Maha Pengasih, kita mulai membuat satu statement sendiri. Toh Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Ya, begitu banyak kita lihat pertentangan mendapat pendapat kita melihat Tuhan, sehingga yang paling santer zaman kita adalah hyper grace. Ya, pokoknya kita buat apa aja Tuhan akan selamatkan. Jangan kita bermain Bapak Ibu di rumah dengan kasih Tuhan. Dia kasih, tetapi kalau datang Tuhan punya keadilan, punya kekerasan, hukumnya, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itulah Tuhan. Ya, berapa ratus tahun sebelumnya Dia sudah nyatakan akan lahir Raja Damai. Ya, melalui yang kita baca malam ini. Apakah dengan hal ini yang terjadi, yang tinggal bulan berapa hari lagi kita merayakan kelahirannya dengan nubuat yang dihubungkan malam ini untuk kelahirannya. Biarlah kita renungkan kasih Tuhan itu, mari kita hargai. Dengan kasih Tuhan itu juga kita bisa lihat rencananya bagi hidup kita secara pribadi. Rencananya menyelamatkan dunia ini, Dia sudah katakan, Dia sudah nubuatkan bagi orang-orang yang Dia pilih. Apalagi kita sebagai anaknya. Apakah itu kita permainkan saja? Atau kita berpikir, yang penting aku percaya Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Aku berbuat semau hati saya. Toh seperti bangsa Israel, Tuhan dengan rencananya, walaupun mereka sudah karena kekerasan hati mereka, pemberontakan mereka sampai bangsa ini terbagi dua, Tuhan menyelamatkan. Apakah kita berpikir ini akhirnya kita menjalani hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hanya melihat daripada sejarah? Tidak Tuhan, tidak teman-teman Bapak Ibu di rumah. Kalau kita renungkan lebih dalam, kita masuk dengan Tuhan, malah kita akan dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menjadi rekan kerja Tuhan, untuk menyelamatkan dunia ini. Mungkin secara manusia kita tidak bisa melihat, tapi ada beberapa hamba Tuhan, bahkan banyak beratus beribu hamba Tuhan sudah masuk hidup bersama Tuhan, dan mereka mengakui bahwa Tuhan benar-benar kalau kita bersama Dia. Sampai yang paling terkenal adalah Raja Daud. Ya, bagaimana hidupnya setelah dia masuk bersama Tuhan, dia lihat kebesaran Tuhan, dia lihat pengasihan Tuhan, akhirnya dia katakan, siapa aku ini? Itu segala secara ringkas saja, siapa aku ini? Sampai Tuhan bisa memilih aku yang tidak ada apa-apanya. Begitulah Tuhan kita. Dia membuatkan, Dia datang sendiri, seperti yang kita baca malam ini, untuk menyelamatkan. Dan beberapa minggu yang lalu kita baca, dan mengakhiri dunia ini pun Dia memilih kita untuk menjadi rekan kerjanya, membawa orang-orang yang belum mengenal Dia bisa mengenal Dia sebagai Tuhan yang bagaimana. Inilah yang kita baca malam ini, nubuat yang terjadi malam ini. Nubuat itu akan berlangsung terus, tinggal kita memperingati berapa hari ini. Tapi yang paling tertantang, berapa tahunkah, puluh tahun kemudian yang kita baca, yang kita sudah baca minggu lalu mengenai kedatangan Tuhan, ini juga masuk dalam nubuatan. Yang saya ajak Bapak Ibu, di dalam kita rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita ikut di dalamnya. Kita ikut merancangan ini bersama Tuhan. Kita ingin Tuhan pakai kita. Rindukan itu. Kalau kita mungkin ada di zaman seperti ini, ya, apakah kita juga mau kalau kita renungkan? Karena ada juga bahkan bangsanya sendiri tidak mengerti.
tapi dia selalu nyatakan kasihnya. Begitu juga waktu nanti kedatangannya yang kedua kali menjemput kita. Banyak yang tidak tahu, tapi dia mau pakai orang-orang yang mau. Nyatakanlah bahwa aku akan datang. Seperti dia nyatakan, dia nggak menubuatkan melalui Nabi Yesaya, akan datang Raja Damai, penasehat ajaib, dan seterusnya. Mari kita rindukan kedatangan Tuhan yang dia sudah katakan, memberikan kita peringatan bagaimana nubuat Yesaya untuk kedatangannya. Dan tinggal berapa hari lagi kita memperingati kedatangannya, itu hari lahirnya ke dunia. Mari kita renungkan untuk kita sambut setelah kita peringati hari kelahirannya. Kita sudah peringati hari kematiannya. Sekarang yang kita akan masuk pada rencana kedatangannya kedua kali. Itu saja yang saya berikan malam ini. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari di rumah atau siapapun yang menonton kebaktian kita melalui rekaman ini, mari kita menggebu-gebu melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita adalah anak-anak Tuhan yang terpilih untuk menyambut, menjadi rekan kerja Tuhan, memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kita. Seperti Tuhan sudah menubuatkan, dia akan lahir dan kita akan peringat. Dia sudah lahir dari nubuatan yang akan terjadi berapa hari kita akan peringati kelahirannya. Dan itu juga yang saya ulangi lagi, kita akan memperingati penubuatan kedatangannya yang kedua. Hanya itu saya simpulkan, saya tambahkan sedikit bagaimana Tuhan bekerja dengan kasih-Nya luar biasa bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati sampai kita bertemu di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman tadi tentang nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan marilah kita laksanakan perintah Tuhan Yesus sampai kedatangan yang kedua kali, yaitu melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu tadi sudah diberitakan. Jadikanlah kami Allah Roh Kudus, pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Dan saat ini kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, mari berkatilah, kuduskanlah hosti dan anggur, roti, sirup, ataupun teh yang dipakai oleh Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik di rumah tempat tinggal masing-masing. Dan kami yang melaksanakan di House of Our Lord Sentul City, layakkan kami semuanya Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai,
Sembutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima sekarang tubuh dan darah-Mu. Tapi sebelumnya, apabila Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah, hostinya ada firman, kita baca bersama-sama ya. Silakan. Kita juga di Sentul City membacanya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Mirip. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Mama. Yang sama ya kan. Mau baca. Berkatilah siapa yang Ya, kamu. Oh, ada dua kali. Roma 12 ayat Kalau 14. Julian apa ampuni ya? Ya ampuni. Ya mirip-mirip lah. Iya. Harus. Habis ampuni Jadi, suruh berkati. Bapak punya Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya. Jadi pesan buat keluarga Warlo terutama, marilah kalau menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember 2022 minggu depan, ada yang membuat kita misalnya sakit hati atau kepahitan, marilah karena perintah Tuhan tadi kita mengampuni sesama kita, bahkan memberkati mereka. Dan ingatlah, kalau kita tidak mampu, datanglah ke Tuhan Yesus, ke Allah Roh Kudus, sebab dialah menara yang kuat, ya, di mana kita bisa minta pertolongan di dalam hal apa saja, termasuk mengampuni orang yang menganiaya kita. Ya, itu pesan Tuhan khusus buat Warlot ya, keluarga Warlot. Dan marilah kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan saya baca dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, bunyinya demikian. Dan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada semua umat manusia termasuk kami hidup yang kekal dan keselamatan. Dan juga untuk kami diutus memberitakan Injil Kristus. Kami terima tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya.
sekali. Apa yang kita buka? Iya, Cik, betul. Tukar ini ya. Pas, ya, nanti Julian ambil baru saja ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta kerajaan-Mu untuk menjalankan amanat agung dengan memakai kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya, kita menyanyi memuji Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang
Bapa kami yang kekal, yang tinggal seminggu lagi kami akan merayakan hari raya kelahiran-Mu di Bethlehem pada sekitar 2022 tahun yang lalu. Namun sekarang Tuhan, bukan kami menantikan kelahiran-Mu, tetapi kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim yang adil, yang akan mengangkat kami semua anak-anak-Mu, duta-duta kerajaan-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi di dalam peristiwa pengangkatan nanti, sehingga kami akan bersatu dengan Tuhan di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang indah ini, dan untuk itu Tuhan, persiapkanlah kami semuanya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah masing-masing, dengan kami yang ada di House of Warlord di Sentul City, untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember 2022, baik bersama keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, cucu-cucu kami yang mungkin jauh karena terpisah oleh jarak, tetapi tetaplah satukan kami dalam iman dan sukacita Natal Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Cahaya atau Terang yang dilakukan oleh umat-Mu di Israel pada zaman Yudas Makabe dalam peristiwa penyucian penabisan Bait Allah yang telah dicemarkan oleh Raja Antiochus IV Epifania yang berasal dari kerajaan Arab dulu Tuhan. Tuhan, biarlah perayaan Hanukkah ini yaitu memperingati terang cahaya datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus terang dunia. Dan ingatkanlah kami juga sebagai terang dan garam bagi umat, bagi sesama kami, dan bagi dunia ini yang ditutupi oleh kegelapan. Kami bersyukur juga Tuhan bersama seluruh penduduk dunia dalam menyambut perayaan Natal. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi kami umat-Mu di dunia, yaitu dengan euforia Piala Dunia di negara Qatar, yang sebentar malam akan terjadi partai final untuk merebut juara 1 dan 2 antara kesebelasan Prancis dan kesebelasan Argentina. Tuhan, berkatilah peristiwa yang penuh sukacita ini, dan berikanlah keamanan dalam peristiwa Piala Dunia kali ini, dan biarlah seluruh umat manusia bisa bersukacita terlebih-lebih nanti pada perayaan Natal minggu depan 25 Desember 2022. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkatilah Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, berkatilah para petinggi militer, Panglima ABRI yang baru, dan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Darat maupun Kapolri dan semua jajarannya, baik yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan, curahkanlah roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintah kami menjalankan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan dalam pemerintahan yang bersih dan adil, bebas dari korupsi dan segala ketidakadilan dan kejahatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anggota Warlord dan keluarga, dan ingatkanlah kami, tugas kami untuk memenangkan jiwa-jiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Tuhan,
Sekarang berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing yang pada hari ini atau di minggu yang berjalan berulang tahun. Tuhan kiranya mengaruniakan panjang umur, sukacita, dan sempurnakanlah kebahagiaan hari ulang tahun ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami promosi atau lulus ujian atau sebagai pencapaian sarjana di perguruan tinggi, Tuhan juga berkati. Kami ingat kemenakan kami Rizky Salu yang sudah meraih kesarjanaannya yang akan nanti diwisuda sebagai dokter. Berkati Ritz, berkati ayah ibunya dan kakaknya serta adiknya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu saudara-saudari yang bisnisnya lagi naik, dipromosi Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib tetap menolong anak-anak-Mu meskipun terlebih-lebih di masa kesusahan ini. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang mengalami problem, baik itu problem dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, dalam studi, dalam rumah tangga, maupun dalam pelayanan dan masalah keuangan. Tuhan tolonglah sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah El Shaddai. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, penyakit apapun yang sekalipun secara medis tidak bisa sembuh, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang diikat oleh kuasa gelap, kecanduan hal-hal yang tidak baik, Tuhan bebaskan mereka dari segala kecanduan, ikatan-ikatan tersebut. Dan jadikanlah umat-Mu Tuhan menjadi calon-calon mempelai kudus-Mu yang hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat celah dan beriman teguh kepadamu. Seperti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, umat-Mu semua mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, berkat rohani jasmani, termasuk finansial yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah, di tempat tinggal masing-masing, maupun kami yang berada di House of Our Lord di Sentul City. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan amin. Selamat merayakan Natal minggu depan. Sampai jumpa minggu depan di hari Minggu 25 Desember 2022, pas hari raya Natal di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.